Baik, berjumpa lagi dengan saya, Toto Sugiarto. Kali ini kita akan membincangkan terkait dengan kedaulatan rakyat. Pada suatu ketika, berbincang di suatu ruangan, Soekarno, Bung Hatta, dan Syahrir. Terungkap pertanyaan, apakah bentuk negara yang akan kita buat? Salah seorang diantaranya menjawab, kerajaan. Bung Karno bertanya, siapa yang akan jadi rajanya? Kemudian salah satu dari mereka menjawab, ya Bung yang jadi rajanya. Bung Karno tidak setuju dengan ide itu, dan dia mengatakan bahwa kita akan membentuk negara republik. Nah, dari pembicaraan itu terbentuklah republik begitu. Yang sekarang kita ada di dalamnya. Nah, konsekuensi dari republik adalah letak atau lokus dari kedaulatan. Konsekuensi dari pembicaraan itu adalah lokus dari kedaulatan, di mana kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah, karena kedaulatan ada di tangan rakyat, maka tentu saja itu berarti rakyatlah yang memiliki hak untuk menentukan nasib bangsa ini ke depan. Nah, karena jumlah rakyat di Republik ini lebih dari 270 juta jiwa, tentu saja penentuan nasib ke depan itu tidak bisa dilaksanakan secara langsung. Kan tidak mungkin misalnya 270 juta rakyat rapat di Senayan begitu. Itu tidak dimungkinkan. Dalam sejarah manusia memang pernah terjadi demokrasi langsung, tetapi itu di negara-negara kuno ya, yang penduduknya ya tidak banyak gitu. Dan itu terjadi misalnya di negara Athena atau contoh-contoh lain ya. Nah, maka kemudian dipilihlah bentuk saluran kedaulatan rakyat kita itu dalam bentuk demokrasi tidak langsung, yaitu demokrasi representatif ya. Tetapi bukan berarti kemudian rakyat tidak ikut berperan serta dalam menentukan nasib bangsanya, tidak. Tetapi peran serta itu diwujudkan dalam satu pengalihan kedaulatan, pemberian kedaulatan ya, amanah kedaulatan kepada mereka-mereka yang dinilai layak ya untuk mendapatkan amanah itu. Nah, maka itulah kita melakukan atau melaksanakan pemilu ya. Ada pemilu legislatif, ada pemilihan presiden, dan ada pemilihan kepala daerah. Nah, itu kira-kira kenapa Republik ini menjalankan pemilu yang periodik setiap 5 tahun sekali. Dan mulai tahun 2024 bangsa ini melaksanakan pemilu serentak, dalam arti bahwa pemilu legislatif, pilpres, dan pemilihan kepala daerah dilakukan dalam 1 tahun gitu ya, yang sama gitu, yaitu tahun 2024 ya. Jadi pemilu itu kalau melihat dari situ adalah milik rakyat. Pemilu bukan hal KPU saja, Bawaslu saja, DKPP saja. KPU, Bawaslu, dan DKPP itu bekerja untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, bekerja untuk menyalurkan kedaulatan rakyat itu agar kemudian terpilih ya, pemimpin wakil rakyat yang sesuai dengan keinginan rakyat, yang kemudian akan mewujudkan masa depan tersebut, masa depan bangsa ini ya, tentu saja sesuai dengan aspirasi rakyat ya, karena mereka memang dipilih oleh rakyat dan kemudian berjuang untuk rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat.
Karena itu alangkah sayangnya kalau kedaulatan yang ada di genggaman rakyat ini kemudian disia-siakan. Golput ya, tidak menyalurkan hak, itu memang hak rakyat. Tetapi sayang sekali sebenarnya kalau kedaulatan yang ada di tangan rakyat ini hasil perjuangan dari para founding fathers, founding parents ya, itu kemudian tidak dimanfaatkan untuk benar-benar menentukan nasib bangsa ini ke depan. Karena itu maka marilah kita sama-sama berperan serta ya dalam pemilu 2024. Peran serta apa saja yang diharapkan dari rakyat? Tentu saja pertama, peran serta untuk memilih ya, ikut menentukan siapa pemimpin-pemimpin kita, siapa wakil-wakil rakyat kita. Dan kemudian selain melakukan pemilihan, kalau memang Anda berminat misalnya untuk ikut mengawal ya jalannya tahapan-tahapan dalam pemilu yang sekarang sudah berjalan sejak bulan Juni yang lalu dan terus akan mencapai puncaknya pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024 dan setelah itu akan dilakukan rekapitulasi suara dan lain sebagainya. Maka Anda bisa misalnya ikut serta dalam kegiatan pemantauan, bergabung dengan jaringan-jaringan pemantauan, atau bisa juga melakukan pemantauan secara independen. Dengan demikian maka pemilu ini bisa dikawal dengan baik oleh seluruh rakyat Indonesia, gitu ya. Jadi sebenarnya yang mengawasi pemilu itu adalah rakyat itu sendiri, ya, bukan badan pengawas pemilu, gitu ya. Badan pengawas pemilu bisa saja menjadi badan yang menindaklanjuti, ya, informasi-informasi awal yang diberikan oleh pemilih yang oleh rakyat Indonesia yang sedang mengawal tahapan-tahapan pemilu ini. Jadi Bawaslu bisa tetap ada dengan fungsi tidak lagi di garis depan, tidak lagi mengawasi, tetapi menindaklanjuti ya, berbagai hasil pengawasan rakyat. Kalau itu pelanggaran administratif tentu saja diselesaikan oleh Bawaslu sendiri, tetapi kalau pelanggaran pidana maka diselesaikan tripartit ya, antara Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Jadi itu sekelumit terkait dengan pemilu dan peran serta rakyat ya, dimana rakyatlah pemilik kedaulatan itu. Para wakil rakyat baik yang di Senayan atau di DPRD, yaitu wakil ya, wakil rakyat. Kedaulatan itu sendiri ada di tangan rakyat. Karena itu adalah tidak bijaksana jika para wakil rakyat itu bersikap angkuh, ya, arogan, ya, kepada rakyat. Karena dia adalah wakil rakyat. Hasil dari proses ya, pemberian kedaulatan yang dia terima untuk 5 tahun ke depan, gitu ya. Jika ternyata dia tidak amanah, tidak memiliki kapasitas, maka tentu rakyat bisa mengganti ya para wakil-wakilnya, mengganti para pemimpinnya ke depan. Nah, saya kira itu ya pembicaraan kita pagi ini terkait dengan kedaulatan rakyat. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.